Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PBL Fisika K35 FI 1101. Di sini dengan saya Taufik Muhammad Arif dengan NIM 1962564. Saya Doni Rashid Damotino dengan NIM 1962504. Saya Nabil Rabani dengan NIM 1962560. Perkenalkan, nama saya Dilan Moreno, NIM 1962576. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Mikael Irsan Zulurain dengan NIM 196256068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Muaram dengan NIM 1962240. Nama saya Muhammad Abduh dengan NIM 1962524. Tujuan dari tugas proyek ini ada tiga, yaitu yang pertama adalah merancang sistem pengukuran mekanis berbasis tuas untuk menentukan rapat massa fluida cair tanpa bergantung pada pengukuran massa atau volume secara langsung. Yang kedua adalah menganalisis fenomena fisis interaksi antara gaya berat, gaya apung, momen gaya dalam suatu sistem kesetimbangan statis. Yang ketiga adalah mengevaluasi akurasi metode melalui analisis regresi linear dan perambatan Galat terhadap nilai referensi standar. Setelah penurunan rumus, massa jenis minyak akan sama dengan selisih dari lengan udara dengan lengan minyak per lengan udara kurang lengan air dikalikan massa jenis air. Percobaan kami akan dilakukan pada tiga kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama pada udara, yang kedua dalam air, dan ketiga dalam minyak. Pada percobaan ini kami akan menggunakan penggaris dengan suatu titik acuan, lalu pada salah satu ujungnya akan ditaruh suatu beban, dan satu ujung lainnya akan ditaruh suatu beban penyeimbang. Letak beban akan selalu konsisten pada seluruh percobaan, yang berarti dalam kondisi udara, air, dan dalam minyak, letak beban akan selalu sama terhadap titik acuan. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait alat dan bahan dan beserta juga dengan fungsi-fungsinya. Untuk alat dan bahan, di sini kita ada tali 2 dengan ukuran yang sama, lalu selanjutnya ada tali untuk tempat torsinya. Selanjutnya ada penggaris. Di sini penggaris kita gunakan sebagai sumbu putarnya. Lalu di sini kita ada air suling, kita ada wadah beserta minyak, kita ada wadah untuk penampung air yang akan dilakukan percobaan hidrostatik, dan kita juga ada wadah untuk air di mana kita akan menjadikan ini sebagai tolak ukur, dan terakhir kita ada spidol untuk menandakan bagian dari wadah yang tercelup. Jadi yang pertama kita kan menggunakan isian yang pertama yaitu air gitu kan. Jadi kita akan menenggelamkan ini sampai batas volume tertentu.
Tadi untuk percobaan pertama dengan menggunakan air, kita mendapati bahwa lengan pada beban massa yang kita atur dengan menggunakan wadah berisi air itu 6,6 cm. Sedangkan ketika kita ganti menggunakan wadah yang berisi minyak, jarak antara pusat ataupun panjang dari lengan gaya itu adalah 7,7 cm. Nah, tadi telah kita gunakan, bisa diperdekat sedikit, bahwasanya kita telah menentukan bahwa volume yang tenggelam itu kita samakan dengan menggunakan medium air ataupun dengan minyak, yaitu segini. Dan didapati hasil dari percobaan pertama, massa jenis dari minyak adalah 0,876. Setelah mendapatkan data dari eksperimen, sekarang kita akan mengolahnya. Kita memiliki data posisi lengan momen. Dan karena diketahui posisi kesetimbangan di udara itu 14 cm, kita hanya perlu mencari selisihnya dengan posisi ketika dicelupkan ke fluida. Untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi, kita menggunakan regresi linear dengan delta L air sebagai nilai X dan delta L minyak sebagai nilai Y, sesuai dengan teori dasar. Mudahnya, kita bisa memilih datanya lalu membuat scatter plot. Di sini untuk menampilkan hasil dari regresi linearnya, kita bisa memilih opsi trend line. Lalu kita pilih opsi untuk menampilkan persamaan. Bisa dilihat, ini adalah persamaan regresi linear yang kita dapatkan. Lebih jelasnya, kita bisa menggunakan fungsi slope dari Excel untuk mendapatkan gradiennya dan fungsi intercept untuk mendapatkan titik potong di sumbu Y. Di sini, adanya nilai dari titik potong sumbu Y menunjukkan ada yang kurang akurat dari percobaan. Tapi ketidakakuratan ini dinetralisir oleh regresi linear, sehingga kita mendapatkan nilai gradien yang murni. Berdasarkan teori dasar, nilai gradien ini merupakan rasio massa jenis minyak terhadap massa jenis air. Oleh karena itu, kita hanya perlu mengkalikan nilai ini dengan massa jenis air untuk mendapatkan massa jenis minyak hasil eksperimen. Karena massa jenis air yang kita gunakan, yaitu air suling, adalah 1 gram per cm kubik, maka kita mendapatkan massa jenis minyak hasil eksperimen sebesar 0,849 gram per cm kubik. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah yang pertama, metode jungkat-jungkit berhasil digunakan sebagai metode alternatif dalam penentuan massa jenis minyak. Dan yang kedua, diperoleh hasil sebesar 0,853 gram per cm kubik untuk massa jenis minyak. Dan yang terakhir, diperoleh galan sebesar 7,28% untuk dari hasil referensi standar.